Sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar lagu milik Aerosmith. Paling tidak, sekali dalam hidupmu. Aerosmith memang ada di mana-mana. Lagunya berhasil kedap waktu, menembus segala batas bernama tempat, usia, dan generasi. Tentu saja, Aerosmith bukan band sumur jagung. Nama Aerosmith berasal dari plesetan Aerosmith, novel karya Sinclair Lewis. Dalam biografi Joe Perry, Rocks, My Life In and Out of Aerosmith pada 2014, kata aero dipilih karena Perry dan Taylor sama-sama suka hal yang berbau penerbangan. Maka, diambil kata yang berhubungan dengan aerodinamik. Aerosmith merupakan band yang terbentuk pada 1970 dan digawangi oleh Steven Tyler pada vokalis, Joe Perry pada gitar, Tom Hamilton pada bass, Brad Whitford pada gitar, dan Joe Kramer pada drums. Sejak awal karir mereka, tanpa mengecilkan peran personel lain, Aerosmith berpusat pada dua matahari kembar, yakni Tyler dan Perry. Mereka ibarat Jagger dan Richard di Rolling Stones, saling membutuhkan, tapi juga kerap menegaskan satu sama lain. Bahkan, yang bikin penonton ramai di panggung pertama mereka adalah perseteruan mereka. Perry yang memakai ampli Marshall merasa suara gitarnya harus disetel sekencang mungkin, ala rock and roll. Namun, Taylor tak suka itu. Merasa sound gitar itu menutupi suaranya. Setelah konser selesai, mereka kerap beribut. Pada Oktober 1972, Aerosmith masuk studio untuk merekam album pertama mereka. Album self-titled itu dirilis pada Januari 1973. Lagu Dream On, yang ditulis Taylor saat masih berusia 18 tahun, jadi andalan. Lagu yang menampilkan suara rendah Taylor ini masuk di peringkat 59 dalam tangga lagu Billboard Hot 100. Lalu ada juga Mama Kin, yang kelak di-cover oleh Guns N' Roses di album The Inner Lies. Selanjutnya, nama mereka mulai berkibar berkat album kedua yang berjudul Get Your Wings tahun 1975. Aerosmith bisa dibilang baru sukses secara komersial di album ketiga, Toys in the Attic tahun 1975. Lalu disusul dengan Rocks 1976, Draw the Line 1977, dan Night in the Ruts 1979. Jack Douglas, produser Aerosmith, mengatakan bahwa band yang dia tangani ini sudah makin matang. Jam manggung mereka makin banyak. Sebagai sebuah band dan kumpulan musisi, mereka sudah ranum dan berpengalaman. Sedangkan Joe Perry di biografinya menulis bahwa Toys in the Attic adalah hasil dari pengulangannya sebagai musisi. Namun, seiring popularitas mereka yang makin menanjak, juga perseteruan antara Perry dan Tyler yang makin meruncing di tengah promosi Night in the Ruts. Joe memilih keluar untuk mendirikan band baru, sedangkan Tyler yang sering dilabeli egois dan megalomaniak, seperti kebanyakan frontman band besar, mengatakan bahwa dia memecat Perry. The Toxic Twins, julukan untuk duet Perry dan Tyler, sekaligus menggambarkan dekat namun beracunnya hubungan mereka. Tak bisa digantikan. Aerosmith pincang, posisinya digantikan oleh Jimmy Crespo. Karir Aerosmith mulai jatuh saat sang vokalis Steven Tyler mengkonsumsi narkoba pada 1980. Hal ini semakin diperparah dengan hengkangnya Brad Whitford tahun 1981. 2 tahun kemudian, Aerosmith kembali bangkit dengan merilis album Rock in the Hard Place tahun 1982. Hasilnya, album ketujuh ini disertai kritik pedas. Bahkan, majalah Rolling Stone memberikan 1 bintang saja. Ketika Perry dan Whitford kembali lagi ke band, tak langsung pula mereka bisa mengangkat lagi Aerosmith. Bisa dibilang, penggarapan ulang Walk This Way adalah pemberi nafas baru bagi gerombolan bocah nakal asal Boston ini. Apalagi, MTV terus-terusan menayangkan video klip yang amat menghibur itu. Kolaborasi ini bisa dibilang meletakkan pondasi lahirnya rap rock atau rap metal. Posisi Brad sempat digantikan oleh Rick Dovey. Namun, ketika Joe dan Brad kembali ke Aerosmith, Jimmy serta Rick keluar. Dengan kembalinya formasi awal, Aerosmith kembali merilis beberapa album seperti Hit Down with Mirror tahun 1985, Permanent Vacation 1987,
Pump 1989 dan Get a Grip tahun 1993. Semua album tersebut sukses dengan meraih beberapa platinum. Bahkan, untuk album Pump, mereka berhasil menjual 6 juta kopi. Album ke-11 mereka, Get a Grip tahun 1993, berhasil meluncurkan ulang Aerosmith di sirkuit band rock besar. Mereka berhasil bertahan di antara tren grunge yang melanda dunia kala itu. Get a Grip banyak menampilkan musisi lain seperti Don Henley dan Lenny Kravitz. Berhasil terjual 20 juta kopi di seluruh dunia, yang menjadikan album terlaris Aerosmith sepanjang masa. Album ini juga mendapatkan penghargaan di Grammy kategori Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal 2 tahun berturut-turut. Dari album ini pula lahir lagu Crazy dan Crying yang legendaris, yang disukai nyaris semua orang, dan membuat Aerosmith pantas dicatat dengan tinta emas di kitab rock and roll. Aerosmith juga semakin sukses berkat soundtrack film Armageddon, yakni dalam lagu I Don't Miss a Thing tahun 1998. Lagu tersebut menjadi jawara di top chart dunia selama 4 minggu berturut-turut dan membuat mereka menempati posisi puncak Billboard Hot 100 untuk kali pertama. Soundtrack lainnya yang dibawakan Stephen C.S. yakni Angel's Eye untuk film Charlie's Angel tahun 2000. Sepanjang karir, Aerosmith sudah merilis sejumlah album hits dan memenangkan beberapa penghargaan. Selain itu, seluruh album Aerosmith tercatat sudah terjual sebanyak lebih dari 150 juta kopi. Namun, suka atau tidak, lagu ini memang membuka jalan bagi Aerosmith untuk menggapai pasar pendengar baru. Ketenaran lagu ciptaan Diane Warren itu juga membantu popularitas album baru Aerosmith, Just Push Play tahun 2001, yang sebenarnya kurang disukai oleh Joe Perry. Meski sukses, Aerosmith juga diterpa masalah. Stephen jatuh saat menyanyikan lagu Love in an Elevator dalam konser di Amerika tahun 2007. Akibatnya, ia mengalami cedera di kepala, leher, dan bahu serta harus dirawat di rumah sakit. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan konser ke berbagai negara sampai tahun 2011. Mereka kembali merilis album ke-15 yang bertajuk Music from Another Dimension pada tahun 2012. Mereka kemudian mengadakan konser lagi dengan title Global Warming Tour di Australia, Selandia Baru, Filipina, Indonesia, dan Singapura. Sayang, konser mereka di Indonesia harus dibatalkan karena alasan keamanan. Di sisi lain, gitaris Aerosmith Joe Perry lewat buku yang berjudul Rocks, My Life in and Out of Aerosmith ini, dia membongkar perlahan semua rahasia tentang dirinya dan Aerosmith. Band yang dibentuknya sejak umur 19 tahun itu akhirnya juga mendapatkan julukan America's Greatest Rock and Roll Band. Berikut beberapa faktanya. Yang pertama, Joe Perry ternyata gitaris kidal. Yah, Joe Perry memang gitaris dengan kidal. Meski selalu terlihat tampil dengan tangan kanan, Joe Perry juga bisa bermain gitar dengan tangan kirinya. Sejak kecil, Joe memang sudah mengenal gitar dan memainkan dengan tangan kirinya. Namun, ketika dia berumur 12 tahun, dia mendapat gitar plus panduan cara bermain gitar dengan tangan kanan. Yang kedua, Tyler adalah seorang klepto. Yah, Steven Tyler memang panjang tangan. Aerosmith pernah kehilangan sebuah gig besar hanya karena hobi sang vokalis. Meski tidak mengaku, seorang teman baik memberitahu Joe Perry kalau pelakunya adalah sang vokalis sendiri. Yang ketiga, Tyler ada rasa dengan istri Joe Perry. Kalian pasti tahu dengan lagu Sweet Emoticon milik Aerosmith. Ya, lagu yang liriknya ditulis Steven Tyler ini rupanya mengandung emosi pribadi, bukan emosi cinta. Tapi Tyler kesal dengan istri gitarisnya itu. Tyler yakin kalau istri Joe Perry, Elisa Jarrett, adalah orang yang menyebabkan sang dewa gitar harus hengkang dari band. Tyler memang bebas punya opini. Yang pasti, Joe Perry menyatakan dalam bukunya kalau semenjak dia hengkang dari band, dia merasa lebih baik dalam membuat aransemen musik dibandingkan bersama Tyler. Yang keempat, Joe Perry hengkang bukan karena ulah sang istri. Selalu ada alasan di balik sebuah keputusan besar. Dan keputusan Joe hengkang dari Aerosmith juga beralasan. Ketika Joe memutuskan cabut dari Aerosmith di tahun 1979, itu bukan karena ulah Jarrett menyiram istri Tom Hamilton. Ya, Jarrett menyiram segelas susu segar langsung ke wajah istri sang basis. Joe yang mencoba untuk membicarakan masalah ini baik-baik malah ditolak. Akhirnya, Joe memutuskan hengkang sampai tahun 1984. Yang kelima, Joe Perry kesal Tyler ikut audisi Led Zeppelin.
Di tengah-tengah kesibukan menulis lagu, tiba-tiba saja Steven Tyler pergi tanpa pamit selama seminggu. Tyler pergi ikut audisi Led Zeppelin hanya untuk tampil di pertunjukan band tersebut. Ketika ditanya alasannya, Tyler selalu menjawab dengan banyak alasan. Joe kecewa sekaligus kesal dengan tindakan Tyler, karena sebenarnya audisi itu tidak hanya diadakan sekali saja. Joe yang terlanjur memberikan kepercayaannya pada Tyler langsung merasa kecewa. Bagi Joe, cukup tahu saja sikap Tyler yang seperti itu. Namun, pada akhirnya, tampil bersama Aerosmith tetap menjadi yang terbaik. Menurutnya, masih ada perasaan yang muncul ketika Aerosmith akan tampil. Joe masih bisa merasakan greget sebelum tampil. Ketika Joe Perry akan berjalan menuju panggung, yang ada di pikirannya cuma tampil all out dan berikan penampilan terbaiknya. Penonton layak untuk mendapatkannya. Dia juga akhirnya tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Aerosmith kini masih tetap aktif. Tahun 2017 lalu, mereka bikin tur Aero Federci Baby Tour, yang sepertinya akan jadi tur terakhir mereka. Mengingat personel mereka sudah berusia akhir kepala 6. Bahkan Steven Tyler sudah 70 tahunan. Jika satu persatu dari mereka mati kelak, nama Aerosmith tetap akan tercatat sebagai salah satu band rock terbaik dunia, berkat album-album dahsyatnya dan lagu-lagu yang dikenal di seluruh dunia, bukan hanya karena soundtrack film Armageddon.